Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, ada beberapa teman yang mengirimkan kepada saya sebuah link video yang saat ini lagi viral di TikTok dan Instagram, di mana video tersebut ada kaitannya dengan hukum Islam ya. Jadi teman-teman meminta juga tanggapan dari saya mengenai masalah ini. Saya akan menampilkan screenshot dari video tersebut biar kita melihat sama-sama. Oke, ini di situ di judul videonya pakai atasan tunik boleh nggak? Di situ kemudian dijawab bahwa memakai tunik bagi muslimah itu nggak syar'i. Nah, dalam caption videonya, konten creator ini mencantumkan beberapa dalil, salah satunya dari surah Al-Ahzab ayat 59 yang memang berhubungan dengan pakaian muslimah atau jilbab ya. Nah, kemudian mbaknya ini mengutip pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Di situ dikatakan bahwa Imam Al-Qurtubi berkata kata jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu baju yang lebih besar ukurannya daripada kerudung, akbaru minal khimar. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jilbab artinya adalah arida. Kemudian dalam kurungnya ini mungkin berasal dari konten creator sendiri ya. Pakaian sejenis jubah atau gamis. Kemudian disimpulkan dari dalil tersebut disimpulkan oleh mbaknya ini, maka jilbab atau gamis itu mengulur dari kepala sampai mata kaki, tidak boleh ada potongan atau terputus seperti tunik gitu. Jadi jilbab dan gamis itu bentuknya seperti terowongan atau gamis longgar, tidak ketat dan tidak transparan. Nah, itu gambaran dari videonya. Sekarang mari kita langsung cek saja apakah memang dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi ada pernyataan seperti itu, ataukah mungkin ada pernyataan yang tidak di-cover dalam video tersebut gitu. Saya akan menampilkan kitab dari Tafsir Al-Qurtubi. Oke, di sini adalah Tafsir Al-Qurtubi. Kita bisa langsung saja menuju ke halaman yang membahas tentang penafsiran surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu ada di halaman 230 ya. Di kitab saya ini ada di juz 17, di jilid ke-17. Oke, di sini kita lihat ya, Al-Qurtubi mengatakan poin ketiga dari firman Allah min jalabibihinna, bahwa makna jalabibihinna itu al-jalabib jam'u jilbab. Jadi seperti yang ada di caption itu, bahwa jilbab merupakan bentuk plural dari kata jilbab, wa huwa saubun akbaru minal khimar, yaitu pakaian yang lebih lebar daripada kerudung gitu ya, kerudung atau penutup kepala. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mencantumkan beberapa pendapat-pendapat para ulama tentang jilbab atau tentang pemaknaan jilbab, yaitu diantaranya pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jilbab itu adalah arida. Sebenarnya arida itu kalau dalam bahasa Arab adalah pakaian luar ya. Jadi biasa juga arida itu dipakai oleh laki-laki yang kayak rompi itu yang nggak ada kancingnya, itu juga namanya arida. Itu juga disebut dengan arida. Jadi pakaian luar itu disebut dengan arida. Kemudian waqad qila innahul kina. Ada juga pendapat lain bahwa jilbab itu adalah al-kina. Kina itu sendiri dalam bahasa Arab itu banyak artinya ya. Bisa bermakna penutup wajah, cadar atau masker itu bisa disebut sebagai kina, atau topeng itu juga bisa disebut kina. Kemudian bisa juga kina itu biasa dipakai untuk menunjukkan penutup kepala perempuan gitu, hampir mirip dengan khimar gitu. Kina juga namanya. Nah, wasahi, kemudian pernyataan Al-Qurtubi mengatakan bahwa pendapat yang benar bahwa jilbab itu annahu as-saubul lazi yasturu jami'al badan, bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh gitu. Pakaian yang menutup seluruh tubuh. Tetapi Imam Al-Qurtubi di sini tidak menyebutkan apakah pakaian menutup seluruh tubuh itu satu potongan atau dua potongan atau
dari atas sampai bawah, tidak. Jadi tidak ada pembatasan seperti itu dari tafsir Al-Qurtubi ini. Bahkan Imam Al-Qurtubi sendiri mencantumkan pernyataan di poin keempat. Kita lihat di situ waqtalapan nasu fi surati irkhaihi, bahwa orang-orang yang dimaksud di sini adalah para ulama, ya, bahwa orang-orang para ulama sendiri itu berbeda pendapat, ikhtilaf dalam masalah seperti apa gitu jilbab itu diulurkan, atau sebatas apa jilbab itu gitu. Nah, ada banyak pendapat yang dicantumkan dalam tafsir Al-Qurtubi ini. Salah satunya pendapat yang paling ketat mengatakan di situ bahwa jilbab itu menutup semua badan wanita yang ditampakkan hanya satu mata saja. Jadi hanya sekedar untuk dipakai melihat saja. Ini pendapat yang paling ketat, ya. Terus ada juga pendapat lain yang lebih longgar dari pendapat pertama, mengatakan bahwa kalau jilbab itu menutup kecuali setengah wajah gitu, kecuali setengah wajah, dada dan sebagian besar wajah dan mata itu boleh terbuka gitu, dada ditutup, kemudian sebagian besar wajah itu ditutup. Nah, itu ada pendapat seperti itu dari tafsir Al-Qurtubi. Kemudian menariknya, Al-Qurtubi juga dalam kitab ini, dalam kitab tafsirnya itu mencantumkan sebuah riwayat di mana di sini ada riwayat mengatakan An-Nadihiyah Al-Kalbiyah, ini nama orang, seorang sahabat, ya. Suatu ketika Rasulullah itu memberikan sahabatnya sebuah kain. Kain itu diistilahkan sebagai kuptiyah. Nah, ini kuptiyah. Kuptiyah itu sendiri merupakan kain yang jenisnya, bahannya itu agak tipis, kemudian kain kayak jatuh begitu. Terus biasanya kuptiyah itu warna putih gitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ini kuptia untuk kamu, kain kuptia ini untuk kamu, kemudian kamu bagi dua, kamu berikan, kamu jadikan baju untuk kamu, kemudian kamu juga berikan kepada istri kamu, tahta mirubihi, untuk dijadikan kerudung gitu, untuk dijadikan kerudung. Nah, di akhir riwayat ini kemudian Rasulullah mengatakan juga kepada sahabatnya itu, murha gitu, perintahkan kepada istrimu untuk memakai pakaian lapisan dalam juga, sehingga kain tersebut tidak terlalu membentuk tubuhnya. Jadi meskipun Rasulullah tahu bahwa karakter kain itu tipis gitu ya, atau misalnya kain itu jatuh gitu ya bahannya, tetapi Rasulullah tidak serta-merta melarang istri sahabat tersebut untuk memakainya, malah Rasulullah memberikan solusi lain dengan mengatakan perintahkan istrimu untuk memakai pakaian di bagian dalamnya gitu, sehingga tidak langsung membentuk atau menampakkan lekuk tubuhnya gitu. Nah, itu sebagai perbandingan kita lihat dalam tafsir yang lain, tafsir klasik juga, tafsir salaf juga, tafsir Ibnu Katsir. Di sini tafsir Ibnu Katsir dalam penafsiran beliau tentang surah Al-Ahzab juga sama dengan Imam Al-Qurtubi. Ibnu Katsir juga menampilkan beragam pendapat ulama tentang pendefinisian atau pemaknaan jilbab itu gitu. Sama juga tadi dalam tafsir Al-Qurtubi ada pendapat yang ketat, tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir ini pendapat-pendapat yang lebih moderat atau yang lebih ringan itu juga dicantumkan, seperti misalnya di sini disebutkan bahwa jilbab itu adalah ardida vokal khimar, bahwa jilbab itu adalah penutup luar dari di atas kerudung gitu. Jadi setelah kita memakai kerudung, ada penutupnya lagi di luar gitu. Itu yang namanya jilbab. Ada juga di situ disebutkan kalau Jauhari, al-jilbab itu adalah al-mulhifa atau al-milhafa. Milhafa atau mulhifa itu sebenarnya sejenis kain yang panjang yang biasa dililitkan ke seluruh tubuh gitu. Atau kalau misalnya di zaman sekarang bisa sama dengan selimut. Nah, itu yang namanya milhafat. Jadi jilbab menurut Jauhari seperti itu. Ada juga pendapat lain seperti yang kita kenal sekarang, yaitu pendapat dari Ikrimah mengatakan bahwa jilbab itu adalah menutup leher, ya, menutup leher dengan menggunakan jilbab itu, tudini alaihi, kemudian dijulurkan gitu sehingga lehernya tertutup. Jadi itu juga yang namanya jilbab.
yaitu namanya jilbab. Jadi baik dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Al-Qurtubi dan saya yakin dalam tafsir-tafsir yang lain itu memang memperlihatkan bahwa para ulama memiliki pendapat yang beragam dalam masalah jilbab. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa mereka, para ulama ini sepakat dalam masalah muslimah wajib menutup auratnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah muslimah menutup aurat. Semuanya wajib, semuanya mengatakan wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat batasannya seperti apa, jilbab itu seperti apa, itu mereka berbeda pendapat. Oleh karena itu, saya rasa tidak bijak bagi kita untuk menjustifikasi satu pendapat dengan mengatakan bahwa itulah yang benar, kemudian menyalahkan pendapat yang lain, gitu ya. Nah, sebenarnya pakaian muslimah yang syar'i itu seperti apa, gitu? Apakah memang harus pakai gamis? Kemudian kalau tunik nggak bisa dan sebagainya. Nah, kita lihat dalam tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir ini merupakan tafsir kontemporer, ya. Jadi Syekh Sya'rawi mengatakan dalam kitabnya tersebut, wa surita fi libasil mar'ati syar'i alla yakuna kashifan. Jadi kalau syarat dari libas pakaian al-mar'ah syar'i, pakaian perempuan yang syar'i itu yang pertama syaratnya adalah tidak boleh menyingkap aurat. Itu yang pertama. Jadi misalnya kayak pakaiannya ada belahannya, terus pakaiannya ada lubangnya, misalnya atau jenis pakaian yang memang menyingkap atau membuka aurat gitu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua wala wasifan. Pakaian yang syar'i itu tidak boleh membentuk atau membuat anggota tubuh perempuan tersebut terbayang gitu ya. Itu syarat kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh Sya'rawi wala mulfitan lin nazar, tidak boleh juga pakaian itu menjadi semacam pusat perhatian gitu ya. Jadi membuat perempuan itu merasa dirinya disoroti gitu, atau ada muncul rasa ria dalam dirinya karena dengan pakaiannya tersebut dia menjadi pusat perhatian. Nah, itu juga yang harus dihindari menurut Syekh Sya'rawi. Menarik kemudian dalam kitab ini Syekh Sya'rawi mengatakan bahwa li'anna minan nisa, bahwa di antara atau sebagian dari perempuan-perempuan muslimah itu ada yang memakai jilbab yang at-tawil as-sabiq, yang jilbabnya kelihatannya panjang, lebar, menutup dan sebagainya. Allazi la yakshifu syai'an min jismiha, memang jilbab tersebut tidak menampakkan atau tidak menyingkap anggota tubuhnya, tetapi dayikun yasifus sadar, tetapi dia ketat gitu, ketat sehingga lekuk tubuhnya itu nampak gitu, bisa terbayang dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan fitnah. Itu menurut Syekh Sya'rawi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa pakai gamis itu syariat, belum tentu gitu. Kalau misalnya pakai gamisnya gamis yang transparan atau gamisnya yang bahannya membentuk paha atau membentuk dada dan sebagainya, maka itu juga bukan disebut sebagai pakaian syar'i. Sebaliknya, kalau memakai pakaian seperti tunik atau pakaian-pakaian di luar gamis bagi wanita, kalau misalnya memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama tidak menyingkap auratnya, kemudian tidak membentuk lekuk tubuhnya dan sebagainya, maka itu sudah dikatakan syar'i gitu. Nah, kita lihat juga sebagai penguat ya fatwa dari ulama modern tentang masalah apakah memang pakaian muslimah yang syar'i itu harus satu potong saja gitu, sebagaimana yang disebutkan oleh konten creator tadi, ataukah memang dibolehkan kalau boleh ada atasan dan bawahan seperti itu gitu. Ya, salah satu yang bisa saya berikan tampilkan di sini adalah fatwa dari Lajnah Daimah yang selama ini dianggap lebih ketat ya, sangat ketat dalam masalah pakaian muslimah, yang merupakan majelis ulama dari Arab Saudi. Mereka mengatakan ketika mereka ditanya, bunyi pertanyaan dari yang meminta fatwa itu mengatakan bahwa ayajibu ayakunal jilbab kit'atan wahidatan am yumkin ayakuna kit'ataini. Apakah bisa jilbab itu satu potongan
ataukah bisa saja dia terdiri dari dua potongan gitu, atasan dan bawahan gitu ya. Wa iza fa'ala haza ayakuna bid'ah amla, apakah kalau kita mengerjakan salah satunya ini kita disebut bid'ah atau tidak gitu. Nah, kemudian dijawab sama Majelis Lajnah Daimah ini mengatakan bahwa al-hijabu sawa'un kana qit'atan aw qit'ataini falaysa fi dzalika ba's. Bahwa hijab atau pakaian muslimah yang menutup auratnya itu baik itu satu potong atau dua potongan itu tidak ada masalah. Falaysa fi dzalika ba's, itu tidak ada masalah. Iza dengan syarat iza hasala bihi satrul matlub al-masyru'. Iza hasala bihi satrul matlub al-masyru'. Jika memang sudah terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemberi syariat. Ya, itu beberapa tampilan yang saya bisa share di sini dari pendapat ulama tersebut. Kita bisa belajar bahwa para ulama sepakat masalah menutup aurat bagi muslimah wajib, tetapi mereka memang beragam pendapat dalam memberikan batasan atau memberikan gambaran seperti apa pakaian penutup aurat yang harus dipakai oleh muslimah gitu. Kita lihat dari bagaimana mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan atau membatasi makna jilbab itu sendiri. Nah, perlu juga kita pahami gitu ya. Kalau dalam masalah hukum Islam itu ketika kita mendapatkan istilah-istilah atau nama di dalam teks, baik teks itu berasal dari Al-Qur'an atau teks itu berasal dari hadis, istilah tersebut atau nama yang disebutkan dalam teks tersebut tidak lantas dijadikan sebuah nama yang paten untuk membatasi nama-nama istilah yang lain. Misalnya kalau dalam ayat tersebut yang disebutkan adalah jilbab atau yang disebutkan adalah khimar gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kalau ada pakaian lain yang menutup aurat yang bukan namanya khimar atau bukan namanya jilbab, itu kemudian dianggap tidak memenuhi hukum yang ada dalam dalil tersebut. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi memang ada istilahnya kaidah, sebuah kaidah yang mengatakan bahwa al-ahkamu tunatun bil musammiyat la bil asma, bahwa hukum itu sebenarnya tidak tidak dijadikan standar nama yang disebutkan dalam teks tersebut, tetapi penamaannya gitu. Kenapa dinamakan seperti itu? Jadi saya kasih contoh misalnya kayak Rasulullah itu kalau berbuka puasa dengan menggunakan kurma gitu. Nah, tetapi jangan sampai kata kurma yang ada dalam hadis tersebut kemudian dijadikan justifikasi bahwa kalau kita buka puasa dengan bukan kurma itu merupakan makanan yang tidak dibolehkan gitu. Enggak boleh seperti itu. Jadi karena kurma sendiri yang disebutkan, nama kurma sendiri yang disebutkan dalam teks itu karena memang tradisi atau keseharian Rasulullah atau masyarakat ketika itu memang akrabnya dengan kurma gitu. Demikian pula misalnya yang lain kayak hadis atau teks yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu adalah ditetapkan bagi kurma dan gandum. Jadi jangan mengatakan bahwa meskipun dalam teks tersebut yang disebutkan cuma kurma dan gandum, jangan sampai dikatakan bahwa zakat fitrah itu hanya berlaku di kurma dan gandum. Kalau beras atau kalau apa gitu biji-bijian yang lain enggak gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kembali ke kaidah yang tadi bahwa hukum itu tidak serta-merta langsung dicabut aja gitu dari nama yang disebutkan dalam teks tersebut. Jadi kita kembalikan ke tujuannya dulu gitu. Jadi tujuan pakaian, kembali lagi ke masalah pakaian muslimah yang syar'i atau tidak syar'i ya. Jadi pakaian muslimah yang syar'i itu sebenarnya tujuannya adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini sendiri kemudian para ulama menetapkan standar-standar seperti apa pakaian yang memenuhi syarat untuk menutup aurat. Jadi ada pun jenisnya, konsep modelnya dan sebagainya itu dikembalikan kepada tradisi masyarakat di mana muslimah tersebut hidup gitu. Selama standar-standar menutup aurat tersebut terpenuhi, maka dia sudah dikatakan berpakaian secara syar'i. Demikian yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih bijak dalam menyatakan sebuah pendapat, terutama di media sosial di mana audiensnya lebih beragam ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sebuah pendapat di mana kita tahu bahwa di situ ada perbedaan pendapat, ada ragam pendapat ulama, maka kita harus menyampaikan kebenarannya seperti apa. Jadi jangan menjustifikasi satu pendapat untuk menyalahkan pendapat yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.